Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini untuk pembelajaran IPA kita akan belajar bab 2 mengenai gerak dan gaya. Kita mulai dari gerak ya. Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Gerak sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, gerak menurut sifat atau keadaannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak nyata atau sejati. Gerak nyata atau sejati adalah gerak suatu benda yang benar-benar bergerak. Contohnya, mobil bergerak meninggalkan garasi. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Mobilnya benar-benar bergerak ya, jadi bukan hanya semu. Yang kedua, gerak semu. Gerak semu adalah gerak benda yang seolah-olah bergerak karena gerak benda lain. Contohnya, saat kalian jalan-jalan dengan keluarga kalian naik mobil, tiang listrik di jalan akan terlihat bergerak, padahal sebenarnya tidak bergerak, seperti gambar ini ya, diperhatikan. Tiangnya seperti bergerak, padahal yang bergerak adalah mobilnya, makanya dinamakan gerak semu. Lanjut, gerak yang kedua adalah gerak menurut bentuk lintasan. Ada yang pertama, gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Contohnya, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Diperhatikan gambarnya. Kalau ada kelapa yang jatuh, maka lintasannya akan lurus ke bawah. Tidak ke sini, tidak ke sini, tapi lurus ke bawah. Nah, ini jatuh ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Lanjut, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya, bandul yang diikat dengan benang kemudian diputar melingkar. Gambarnya ini ya. Bandulnya kalian ikat di benang kemudian diputar melingkar. Makanya bentuknya seperti ini. Geraknya melingkar. Yang ketiga, gerak parabola atau gerak lengkung. Gerak yang lintasannya melengkung. Contohnya, Andi sedang menendang bola. Bolanya akan ke atas melengkung seperti ini. Paham ya? Lanjut. Nah, kita akan belajar mengenai kelajuan. Kelajuan itu apa? Kelajuan adalah jarak persatuan waktu atau jarak dibagi waktu. Kelajuan adalah besaran skalar, yaitu besaran yang tidak memperhitungkan arah benda. Rumusnya ini ya, V sama dengan S per T. V merupakan kelajuan, satuannya meter per sekon, jarak itu S, satuannya meter, dan waktu, satuannya sekon. Contoh, perjalanan benda A ke C digambarkan sebagai berikut. Jika waktu perjalanan 20 sekon, hitunglah kelajuannya. Ini gambarnya ya, A ke C. Karena kelajuan merupakan besaran skalar, jadi tidak memperhitungkan arah, maka ditambahkan semua. A ke B 50 meter, walaupun balik ke C, jadi ditambahkan. A ke B 50 meter ditambah B ke C 30 meter. Nah, pembahasannya seperti ini. Diketahui jaraknya 50 meter ditambah 30 meter. Ini ya, A ke B 50 meter, B ke C 30 meter. Jadi sama dengan 80 meter. Waktunya tadi 20 sekon. Kemudian ditanya kelajuannya berapa? Jawab, rumusnya V sama dengan S per T. Ini ya, S per T. V sama dengan 80 dibagi 20 sekon. Jawabannya 4 meter per sekon. Jadi, ini kelajuan ya. Jadi, kelajuan benda A ke C adalah 4 meter per sekon. Ini diganti sendiri jadi kelajuan. Nah, selanjutnya kecepatan. Tadi udah ada kelajuan, sekarang kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Kecepatan merupakan perpindahan persatuan waktu. Kalau kelajuan itu jarak, kalau kecepatan itu perpindahan.
Kecepatan adalah besaran vektor. Besaran vektor itu besaran yang memperhitungkan arah benda. Nah, rumusnya sama. V sama dengan S per T. Tapi S di sini dia adalah perpindahan. Terus T-nya waktu. Nah, contohnya misal kita ada contoh yang sama ya seperti tadi. Perjalanan benda A ke C digambarkan sebagai berikut. Jika waktu perjalanan 20 sekon, hitunglah kecepatannya. A ke C, kalau tadi di kelajuan kita tambahkan semua, kalau di kecepatan tidak ya, tapi langsung A ke C. Karena A itu 50 meter ke B, terus B ke C 30 meter, jadi A ke C sama dengan A ke B dikurangi B ke C. Nah, ini seperti ini ya. A ke B 50 meter, terus B ke C 30 meter. Berarti A ke C sama dengan 50 meter dikurangi 30 meter, 20 meter. Waktunya 20 sekon, sama ya. Terus ditanyakan kecepatan. Kecepatan juga V juga sama dengan kelajuan. Rumusnya V sama dengan S per T. V sama dengan 20 meter dibagi 20 sekon. V sama dengan 1 meter per sekon. Jadi, kecepatan benda A ke C adalah 1 meter per sekon. Nah, anak-anak, perbedaannya kecepatan dan kelajuan adalah di perpindahan dan jarak. Ingat ya, kalau jarak tadi ditambahkan semua, tapi kalau perpindahan itu dicari jarak terdekatnya. Karena kita mau A ke C, berarti yang paling pendek kan langsung ke sini. 50 meter, jadi jaraknya tuh sepersegini nih. Hanya A sampai sini nih. Berapa? Ya tinggal mengurangkan A ke B dikurangi B ke C. Paham ya? Nah, selanjutnya kita bahas mengenai percepatan atau A. Ini lambangnya A kecil. Percepatan adalah bertambahnya kecepatan per satuan waktu. Nah, percepatan ini bernilai positif. Kalau ada percepatan berarti ada perlambatan. Nah, kalau perlambatan nanti nilainya negatif. Rumusnya A sama dengan VT dikurangi V0 per T. A ini percepatan, V0 kecepatan awal, kemudian VT kecepatan akhir, kalau T itu waktu. Contoh percepatan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Setelah 20 detik, kecepatannya berubah menjadi 20 meter per sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Diketahui tadi kecepatan awalnya pas awal bergerak 5 meter per sekon. Ini ya. Kemudian waktunya 20 sekon. Kecepatan akhirnya, ini kecepatan berubah menjadi 20 meter per sekon. Ditulis di sini. VT sama dengan 20 meter per sekon. Ditanya A atau percepatan mobil tersebut. A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. A sama dengan 20 dikurangi 5 dibagi 20 sekon. 20 dikurangi 5, 15 dibagi 20. Nah, A sama dengan 15 per 20. A sama dengan 0,75 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan mobil tersebut adalah 0,75 meter per sekon kuadrat. Nah, ini contoh soal perlambatan ya. Sebuah sepeda motor awalnya bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Setelah 5 sekon, kecepatannya berubah menjadi 2 meter per sekon. Hitunglah perlambatan motor tersebut. Diketahui V0 atau kecepatan awalnya, nah ini dilihat dari sini, motor awalnya bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Berarti kecepatan awalnya 12 meter per sekon. Kemudian VT atau kecepatan akhirnya, dilihat di sini, kecepatannya menjadi 2 meter per sekon. Jadi VT-nya 2 meter per sekon. Kemudian waktunya setelah 5 sekon. Nah, di sini ditulis T sama dengan 5 sekon. Ditanyakan A atau perlambatan motor tersebut. A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. A, VT-nya tadi 2 meter per sekon dikurangi 12 meter per sekon dibagi 5 sekon. 2 dikurangi 12 hasilnya negatif 10 dibagi 5 sekon.
Negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2. Jadi, A sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Karena S-nya di sini ada 2 di bagian bawah semua, makanya S kuadrat. Nah, lanjut ya. Gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. GLB adalah gerak lurus suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, diperhatikan grafiknya seperti ini. V terhadap T. Nah, kecepatannya tuh sama terus lurus di sini. Nah, ini contohnya ya. Jimmy mengendarai mobil dengan kecepatan yang sama. Pada 5 sekon pertama, jarak yang ditempuh adalah 50 meter. Dan pada 5 sekon berikutnya, tetap menempuh jarak 50 meter. Kalau ditambah 5 sekon lagi, berarti jaraknya tambah 50 meter lagi. Sama ya, sama terus. Jadi kecepatannya di sini sama, waktunya juga sama. Nah, lanjut gerak lurus berubah beraturan. GLBB. GLBB adalah gerak lurus dengan kelajuan dan kecepatannya yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. GLBB dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama GLBB dipercepat. GLBB dipercepat adalah gerak benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya bertambah secara teratur. Contohnya, buah kelapa jatuh dari pohonnya. Seperti yang tadi, buah kelapa jatuh ke bawah dengan lintasan lurus. Nah, semakin ke bawah maka kecepatannya akan semakin cepat, semakin bertambah. Nah, ini rumus untuk mencari kecepatan akhirnya. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. A sama dengan percepatan, V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, dan T-nya waktu. Nah, ini grafiknya ya, grafiknya ada 3. Yang pertama grafik kecepatan terhadap waktu. V itu kan kecepatan, di sini waktu. Jadi semakin banyak waktunya, kecepatannya juga semakin cepat, makanya naik. Nah, misal sini 1, kecepatannya 1. Terus waktunya 2, kecepatannya naik ke 2, jadi naik terus. Nah, ini juga gambar yang kedua, jarak terhadap waktu. Jarak S, waktu itu T. Nah, ini juga semakin naik. Kalau yang ketiga, gambar C, percepatan terhadap waktu. Tadi kan sudah tertulis kalau percepatannya tetap, berarti tetap terus ke sini ya. Tetap. Ini contoh soalnya. Sebuah kelereng mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin. Kemudian kelereng didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan kelereng setelah bergerak selama 4 sekon. V0-nya, kecepatan awalnya berapa? Di soal ditulis, sebuah kelereng mula-mula dalam keadaan diam. Kalau diam berarti kan kecepatannya 0 ya, karena dia nggak bergerak sama sekali. Makanya V0-nya 0 meter per sekon. A atau percepatannya di sini ditulis 2 meter per sekon kuadrat. Waktunya 4 sekon. Ini ya, 4 sekon. Ditanyakan VT atau kecepatan akhirnya. VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. VT sama dengan 0 ditambah 2 dikali 4. 2 dari sini, 4-nya dari sini. VT sama dengan 0 ditambah 8. Jadi, kecepatan akhirnya 8 meter per sekon. Yang kedua, GLBB diperlambat. GLBB diperlambat adalah gerak benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya berkurang secara teratur. Contohnya, bola yang dilempar ke atas lama-lama akan berhenti terus turun kembali. Ada lagi contoh bola yang menggelinding di tanah yang datar. Nah, pas digelindingkan dia bergerak, lama-lama akan pelan terus berhenti. Makanya dinamakan gerak lurus berubah berperaturan diperlambat. Jadi lama-lama berhenti. Penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penggunaan waktu ketik atau tiker timer. Nah, alat ini akan menghasilkan tanda ketikan yang jaraknya sama dengan selang waktu tertentu. Nah, ini ada 2 ya. Yang pertama, hasil ketikan tiker timer pada GLBB dipercepat. Dipercepat jadi arahnya akan semakin besar nih.
Ini kan jaraknya pendek, terus lama-lama semakin besar karena waktunya cepat seret. Nah, ini semakin cepat. Yang kedua, hasil ketikan tiker timer pada GLBB diperlambat. Jadi kebalikannya, kalau tadi semakin besar jaraknya, ini semakin kecil. Ada dua ya. Nah, untuk materi hari ini kita sampai ini dulu. Minggu depan kita akan melanjutkan tentang gaya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.